Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baiklah, anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, khususnya biologi, tentang pewarisan sifat. Sifat yang bagaimana yang dimaksud pada materi pada hari ini? Sifat yang dimaksud itu adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Ciri-ciri ini biasanya bisa dilihat langsung oleh alat indera kita, dan ciri ini biasanya akan diwariskan dari orang tua kepada turunannya. Contoh yang paling gampang adalah pada manusia. Dalam sebuah keluarga ada terdapat ayah, ibu, dan anak. Nah, biasanya kalau kalian perhatikan dalam satu keluarga kalian, ada ayah, ibu, dan anak. Nah, kalian itu memiliki ciri yang mirip dengan siapa? Dengan ayah, atau ibu, atau gabungan keduanya. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara mewariskan sifat dari induk kepada turunannya, itu akan kita pelajari pada pembelajaran kita pada hari ini. Terlebih dahulu, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, maka diharapkan peserta didik dapat menjelaskan tentang kromosom, membedakan tentang DNA, kromosom, dan gen, menjelaskan tentang istilah-istilah dalam persilangan, menjelaskan hukum pewarisan sifat, membedakan monohibrid, dominansi penuh, dan intermediate, serta menjelaskan tentang tes cross. Pada pewarisan sifat, ada dua hal yang akan kita selesaikan, yaitu masalah materi genetik dan sifat beda. Pada materi genetik, itu mencakup masalah kromosom dan gen, sedangkan sifat beda yang akan kita selesaikan itu ada dua, ada monohibridisasi atau persilangan dengan satu sifat beda, dan dihibridisasi persilangan dengan dua sifat beda. Kromosom. Nah, kalau mau dilihat, pada satu buah kromosom ada bagian yang dikenal dengan nama kromatid, ada sentromer, ada lengan pendek, dan lengan panjang. Kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu kepala dan lengan kromosom. Kepala kromosom disebut juga dengan sentromer. Lengan kromosom biasa disebut dengan locus, yang merupakan bagian badan kromosom yang di dalamnya ada terdapat gen. Nanti gen itulah yang akan menentukan sifat apa yang akan diwariskan dari induk kepada turunannya. Ada dua jenis kromosom. Yang pertama adalah autosom atau kromosom tubuh, dan gonosom atau kromosom kelamin. Kromosom tubuh
berfungsi untuk menentukan sifat tubuh suatu organisme, biasanya dilambangkan dengan huruf A atau biasa disebut dengan autosom. Nah, kalau pada manusia ada 23 pasang kromosom atau 46 buah. Karena berpasangan disebut juga dengan kromosom diploid atau 2N. Nah, untuk kromosom kelamin berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu individu atau organisme. Pada laki-laki biasanya dilambangkan dengan huruf XY dan pada perempuan dilambangkan dengan huruf XX. Pada manusia ada 23 buah. Karena tidak berpasangan disebut dengan kromosom haploid atau dituliskan dengan simbol huruf N. Tipe-tipe kromosom ada yang dikenal dengan nama metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Kromosom adalah struktur pembawa materi genetik yang terdiri dari rangkaian DNA yang sangat panjang dan protein-protein yang mengikat DNA tersebut. DNA atau biasa disebut dengan deoksiribonukleat asid adalah molekul yang berbentuk double helix yang membawa kode genetik sifat-sifat makhluk hidup. Nah, sedangkan gen adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat menurun pada makhluk hidup. Sekarang kita lanjut dengan hukum pewarisan sifat. Pewarisan sifat pertama kali ditemukan oleh Gregor Johann Mendel dengan jalan melakukan persilangan antara tanaman kacang ercis atau dikenal dengan istilah Pisum sativum. Mengapa Mendel menggunakan kacang ercis? Yang pertama, karena memiliki banyak sifat beda. Yang kedua, waktu pembuahan sebentar. Yang ketiga, mudah dibudidayakan. Nah, sifat beda kacang ercis itu bisa kita lihat mulai dari panjang batang, letak bunga, bentuk polong, warna bunga, bentuk biji, warna biji. Hasil dari proses percobaan yang telah dilakukan oleh Mendel, akhirnya muncullah apa yang disebut dengan hukum Mendel. Ada hukum Mendel 1 atau segregasi, di mana setiap gen akan dipisahkan secara bebas pada saat pembentukan gamet. Dan hukum Mendel 2 atau asortasi, gen dari kedua induk akan mengelompok sehingga terbentuk sifat keturunan hasil perpaduan gen induknya. Nah, sebelum masuk ke contoh soal persilangan, paling tidak anak-anakku sekalian harus mengetahui beberapa istilah di dalam persilangan. Yang pertama, ada parental atau yang dituliskan dengan simbol huruf P, yang biasa disebut dengan nama induk. Yang kedua, adalah filial atau yang dituliskan dengan simbol huruf F, adalah keturunan. Yang ketiga, ada fenotip, adalah sifat yang tampak dari luar yang bisa kita amati secara langsung. Misalnya kalau pada manusia ada bentuk rambut, bentuk hidung, warna kulit, dan lain-lain. Yang keempat ada genotip. Genotip adalah sifat yang tidak tampak yang biasanya dilambangkan dengan huruf. Ada contohnya A besar A besar, atau A besar A kecil, atau A kecil A kecil. Terserah kalian mau menggunakan huruf apa, tapi huruf itu haruslah satu pasang untuk satu sifat beda. Yang selanjutnya ada dominan. Dominan adalah sifat yang muncul pada keturunan
Atau bisa dikatakan sifat yang akan menutupi sifat resesif yang biasanya dituliskan dengan huruf kapital. Kemudian ada resesif. Resesif adalah sifat yang kalah atau tertutupi oleh sifat dominan yang biasanya dituliskan dengan huruf kecil. Terus ada istilah intermediate. Intermediate adalah sifat perpaduan dari kedua induk. Lanjut ada alela. Alela adalah pasangan gen yang terletak pada lokus yang sama. Homozigot adalah dua alel yang sama yang terdapat pada satu lokus. Homozigot dibedakan menjadi dua. Ada homozigot dominan yang biasanya dituliskan dengan huruf besar. Misalnya A besar, B besar, B besar, M besar, M besar. Terus ada homozigot resesif yang biasanya dituliskan dengan huruf kecil. A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Selanjutnya ada heterozigot. Heterozigot adalah dua alel yang berbeda yang terdapat pada satu lokus. Misalnya A besar, A kecil, K besar, K kecil, D besar, D kecil. Jadi kalau yang pertama hurufnya besar, yang kedua pastilah hurufnya kecil. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan tentang persilangan dengan satu sifat beda atau yang disebut dengan monohibridisasi. Monohibridisasi untuk dominansi penuh. Contoh, kacang ercis biji bulat yang dituliskan dengan simbol huruf B besar disilangkan dengan biji kisut yang dituliskan dengan simbol huruf B kecil B kecil. Dihasilkan keturunan pertama atau F1 adalah kacang ercis biji bulat dengan simbol huruf B besar B kecil. Jika sesama F1 disilangkan, tentukan perbandingan genotip dan fenotip pada F2-nya. Cara menjawabnya bagaimana? P1 atau parental pertama, fenotipnya kita tuliskan adalah bulat disilangkan dengan kisut. Nah, genotipnya bulat itu adalah B besar B besar. Kisut adalah B kecil B kecil. Ini dapatnya dari mana? Sudah ada pada soal. Nah, gametnya B besar karena dia sama dua-dua besar, kita cukup tuliskan satu saja, yaitu B besar. Nah, sedangkan yang kisut B kecil, kita cukup ambil satu saja, yaitu B kecil. Nah, jadi yang perlu kalian ingat, bahwa pada saat pembentukan gamet, gen yang tadinya berpasangan itu akan kita pisahkan. Seperti contoh seperti ini. Nah, pada keturunan pertama akan dihasilkan genotip B besar B kecil 100%. Nah, fenotipnya adalah kacang ercis biji bulat. Kenapa bulat yang muncul? Karena di soal sudah dikatakan bahwa keturunan pertama adalah kacang ercis biji bulat. Dan bisa kita katakan bahwa bulat ini adalah bersifat dominan. Nah, sedangkan parental 2 atau induk kedua yang akan kita silangkan adalah sesama F1. Berarti fenotipnya bulat disilangkan dengan bulat. Nah, sedangkan genotipnya adalah B besar B kecil, B besar B kecil, atau berarti alelanya adalah heterozigot. Nah, gametnya karena dia berbeda, maka kita turunkan satu B besar, satu B kecil. Yang bulat satunya juga seperti itu, satu besar, satu kecil. Nah, untuk mendapatkan rasio pada F2, kita buatkan papan catur seperti ini. Kita masukkan gametnya. Nah, baru nanti B besar dengan B besar disilangkan, disatukan jadinya B besar B besar. B besar dengan B kecil jadinya B besar B kecil. B kecil B besar jadinya B besar B kecil. Nah, walaupun kecil dulu baru besar, tetap di dalam penulisan besar dulu baru kecil. B kecil, hasilnya seperti ini. Nah, nanti kita jabarkan.
Genotip yang dihasilkan berarti ada B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, dan B kecil, B kecil. B besar ada berapa? Ada 1. B besar, B kecil ada 2. B kecil, satu. Maka kalau ditanyakan, yang homozigot dominan ada berapa? Yang homozigot dominan ada 1. Yang heterozigot ada 2. Yang homozigot resesif ada 1. Nah, kalau pakai persentase bagaimana? Yang B besar ada 25%. B besar, B kecil 50%. B kecil 25%. Nah, fenotipnya bagaimana? Ini yang kita jabarkan. B besar itu sifatnya bulat. B besar B kecil sifatnya bulat. B besar B kecil bulat. B kecil kisut. Nah, akhirnya baru bisa kita tentukan rasionya. Bulat ada 3, kisut ada 1. Itu untuk yang monohibridisasi dominansi penuh. Kita lanjut untuk monohibridisasi intermediate. Contoh soal. Bunga pukul 4 warna merah disilangkan dengan warna putih. Dihasilkan bunga pukul 4 warna merah muda. Nah, pada F1-nya, nanti kalian disuruh menentukan rasio pada F2-nya jika sesama F1 disilangkan. Nah, tetap kita tuliskan. Parental yang pertama, genotipnya adalah M besar, M besar, M besar, M kecil. Fenotipnya yang M besar adalah merah, yang M kecil, fenotipnya adalah putih. Nah, gametnya kita ambil satu saja karena sama. M besar, yang putih di sini adalah M kecil. Nah, nanti pada waktu untuk menghasilkan F1, gamet M besar dan M kecil tadi yang sudah dipisahkan kita jadikan satu lagi. Hasilnya nanti akan membentuk genotip M besar M kecil 100% dan fenotipnya adalah merah muda. Kenapa merah muda? Karena sudah dikatakan pada soal bahwa apabila yang disilangkan adalah merah dengan putih, tapi hasilnya adalah merah muda. Merah muda karena ini adalah persilangan intermediate. Yang muncul pada F1 adalah sifat gabungan dari kedua induk. Tidak ada yang kuat, tidak ada yang kalah, tapi sifat gabungan dari kedua induk. Nah, nanti sesama F1 itu akan disilangkan. Berarti genotipnya adalah M besar M kecil, M besar M kecil, fenotipnya adalah merah muda, disilangkan dengan merah muda. Gametnya sama seperti di depan tadi kita turunkan. M besar dan M kecil, yang merah muda juga begitu, M besar M kecil. Nah, untuk mencari rasio pada F2, kita buat papan catur. M besar M kecil untuk jantan, M besar M kecil untuk betina. Baru kita silangkan M besar, silangkan dengan M besar, hasilnya M besar M besar. M besar dengan M kecil, hasilnya M besar M kecil. M kecil dengan M besar tetap di dalam penulisan M besar M kecil, tetap yang besar dulu baru kecil. Nah, M kecil, hasilnya juga M kecil, M kecil. Pada F2 akan menghasilkan genotip M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, M kecil M kecil. Rasionya yang M besar ada 1, M besar M kecil ada 2, M kecil ada 1. Berarti yang homozigot dominan 1, heterozigot 2, homozigot resesif 1. Fenotipnya ini yang dijabarkan. M besar hasilnya merah. M besar M kecil merah muda. M besar M kecil merah muda. M kecil putih. Rasionya merahnya ada 1, merah mudanya ada 2, putihnya ada 1.
Nah, sekarang untuk selanjutnya, kita akan membahas masalah test cross. Apa itu test cross? Test cross adalah persilangan antara individu F1 heterozigot dengan individu homozigot resesif. Heterozigot itu yang bagaimana? Berarti di dalam penulisan alelnya, satu besar, satu kecil. Terus kalau yang homozigot resesif? Kalau yang homozigot resesif, berarti penulisan hurufnya kecil semua. Nah, contoh soal. Kelinci berbulu hitam, H besar, dikawinkan dengan berbulu putih, H kecil. Dihasilkan kelinci berbulu hitam dengan genotip H besar, H kecil pada F1. Jika pada F2 yang dikawinkan adalah kelinci berbulu hitam H besar, H kecil dengan berbulu putih H kecil, bagaimana rasio genotip dan fenotip pada F2-nya? Nah, parental pertama, fenotipnya adalah bulu hitam disilangkan dengan bulu putih. Genotipnya kita ambil dari yang soal, hitam adalah H besar, putih adalah H kecil. Nah, gametnya, alela yang tadinya berpasangan kita pisahkan, besar, kecil. Kecil karena sama, cukup kita ambil satu saja. Atau kalau kalian mau nuliskan dua juga tidak masalah. Nah, pada F1 nanti akan menghasilkan genotip H besar, H kecil 100%. Dan fenotipnya adalah kelinci berbulu hitam. Jadi semua keturunan pertama hasilnya seperti ini 100%. Nah, pada F2 di soal sudah ditentukan fenotipnya yang disilangkan adalah berbulu hitam dan berbulu putih. Tapi genotipnya adalah heterozigot. Satu besar, satu kecil, makanya penulisannya H besar, H kecil. Nah, sedangkan putih, karena dia bersifat resesif, maka penulisan alelnya termasuk homozigot resesif, yaitu H kecil. Nah, gametnya ada H besar, H kecil, sedangkan yang resesif kita cukup ambil satu saja. Nah, untuk menentukan rasio pada F2, kita buat papan catur seperti ini. Kita masukkan gametnya untuk jantan, yang bawah untuk betina. Nah, nanti kita silangkan lagi. H kecil, H besar tetap di dalam penulisan adalah H besar, H kecil. Yang ini H kecil, hasilnya H kecil. Yang ini H kecil, H besar, kita tuliskan H besar, H kecil. Dan yang keempat H kecil, hasilnya juga H kecil. Nah, jadi pada F2, genotipnya kita tuliskan seperti tadi, dan akan mendapatkan rasio H besar, H kecil, itu ada 2, H kecil, 2. Atau mau kalau kita kecilkan lagi, berarti 1:1. Jadi yang heterozigot ada 2, yang homozigot resesif ada 2. Nah, sedangkan fenotip dari H besar, H kecil adalah hitam. H besar, H kecil hitam, H kecil putih, H kecil putih. Nah, rasionya sama, 2:2. Jadi hitamnya ada 2, putihnya ada 2, atau 1:1, atau kalau menggunakan persentase, berarti 50% banding 50%. Nah, sekarang, jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada pembelajaran pada hari ini, yang pertama, sifat keturunan diperoleh dari induk yang ditentukan oleh gen yang terletak di dalam kromosom. Nah, kromosom ini letaknya di mana? Di dalam inti sel. Nah, manusia itu memiliki jumlah kromosom 46 buah. Atau kalau mau dijabarkan, ada 23 pasang kromosom tubuh atau autosom dan 30 buah kromosom kelamin atau gonosom atau yang disebut juga dengan kromosom seks. Dan perlu kalian ingat bahwa jumlah kromosom setiap makhluk hidup itu selalu tetap dan akan diwariskan kepada turunannya. Yang ketiga,
ada dua hukum Mendel, yaitu hukum Mendel 1 atau hukum segregasi dan hukum Mendel 2 atau hukum asortasi. Pada hari ini kita membahas tentang monohibrid dominansi penuh, di mana pada F2 akan memiliki rasio genotip 1:2:1 dan fenotip 3:1. Nah, sedangkan pada persilangan monohibrid intermediate pada F2 akan memiliki rasio genotip 1:2:1 dan fenotip 1:2:1. Demikian anak-anakku sekalian, pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan pesan saya, setelah mengikuti pembelajaran, ada PR yang harus kalian kerjakan, dan saya minta tolong dikerjakan, jangan sampai tidak mengerjakan, karena ini untuk nilai kalian, dan harapan saya bisa secepatnya kalian kumpulkan. Dan ada satu materi lagi yang mungkin tidak sempat saya berikan, tapi mudahan bisa saya berikan setelah ini. Nah, nanti akan tetap saya berikan ke pihak sekolah agar bisa dilangsungkan, diteruskan kepada kalian. Walaupun di rumah, tetap harus menjaga protokol kesehatan, harus sering-sering cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, kalian harus gunakan masker, dan tetap jaga jarak. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.